Puji syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di pendampingan individu Ibu Evi Suryaningrum kali ini bersama saya pengajar praktiknya Liga Febrina. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita yang Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda Nabi sudah berupaya membawa umatnya dari alam yang penuh dengan ketidaktahuan kepada alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 12 Piuma, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru SDN 12 Piuma, dan spesial kepada CGP kita Ibu Evi Suryaningrum yang sudah saat ini siap sedia untuk mengikuti pendampingan individu kedua, yaitu diskusi mengenai visi dan misi dan prakarsa perubahan sekolah di sekolahnya, yaitu SDN 12 Piuma. Kepada Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, sudah sangat mendukung rekan kita Ibu Evi, yang mana beliau nantinya akan memandu kita bagaimana dalam perumusan visi sekolah, bagaimana visi yang baik untuk kita, dan bagaimana prosesnya dalam perumusan visi yang baik untuk sekolah tersebut. Kemudian Bapak Ibu semuanya, tentu saja hal ini tidak lepas dari kolaborasi kita bersama ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekolah ini milik kita bersama, karena sekolah ini bukan punya kepala sekolah saja ya Pak, bukan hanya punya ibu gurunya saja, tapi sekolah ini punya kita bersama. Jadi kita butuh kolaborasi bersama dalam pembentukan perumusan visi dan misi sekolah. Mungkin dari beberapa kali selama ini mungkin kita merumuskan visi bisa jadi hanya guru-gurunya saja, atau bahkan ada juga tuh yang merumuskan visi kepala sekolahnya dan orang yang dipercayakannya. Tapi sebenarnya seperti apakah perumusan visi itu, bagaimanakah bentuknya, nanti kita minta bantu kepada Ibu Evi untuk bisa memaparkannya dalam kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke pemaparan dari Ibu Evi, mungkin kita minta sedikit arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Sutarto. Ya Pak, betul saya Pak? Betul ya. Kepada Bapak Sutarto memberikan sedikit arahan ataupun motivasi kepada Ibu Evi agar kegiatan kita saat ini berjalan dengan lancar. Baik Bapak Sutarto, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Lilka Febriana MPD, Lilka Febrina MPD sebagai pendamping guru CGP Bu Evi Suryaningrum yang terhormat, kepada Ibu Evi Suryaningrum SPD calon guru penggerak yang saya hormati. Berikutnya Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 12 Piuma yang sama-sama kita hormati juga. Pertama,
Tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Semoga kita semua termasuk daripada hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan umat manusia, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu pendamping yang saya hormati beserta ibu bapak guru, untuk arahan pada siang hari ini, yang pertama, kami sebagai yang dituakan selangkah di SD 12 Tiuman mengucapkan selamat datang kepada Ibu Febrina, dan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika jamuan kami minumnya enggak sejuk, makannya enggak enak. Memang kemampuan kami baru sampai di sini. Sebelumnya mohon maaf. Kepada Bapak dan Ibu semuanya, pada siang hari ini kita melaksanakan kegiatan pendampingan individu kedua pendidikan guru penggerak angkatan 10 dengan tema diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 30 Mei 2024. Agar kegiatan kita hari ini ada manfaatnya, ada hikmatnya, di sini kami sebagai yang dituakan selangkah memohon kepada Bapak dan Ibu, kita ikuti acara ini dengan serius. Sekali lagi, kami yang dituakan selangkah di SD 12 Tiuman ini berharap agar Bapak dan Ibu guru semuanya mengikuti kegiatan ini dengan serius. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu juga sudah siang, acaranya juga waktunya mungkin terbatas ya Bu ya, sehingga kami tidak bisa memanjang melebarkan mukadimah kami. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita persilahkan kepada Ibu Moderator secukupnya, Bu. Oke, baik Bapak Kepala Sekolah SD 12 Timbang, terima kasih banyak atas arahannya. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini berjalan dengan sukses. Insya Allah kalau jam waktunya untuk diskusi kita ini disediakan waktu 110 menit. Jadi kalau untuk kita diskusi 110 menit 2 jam kurang ya Bu ya. Jadi Ibu silahkan berdiskusi, memimpin rapat perumusan visi dan prakarsa perubahan sekolahnya dengan teknik dan cara yang saya rasa tidak diragukan lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan pengalamannya sehingga sama-sama bermanfaat untuk kita semuanya ya Pak. Untuk acara selanjutnya yaitu kita serahkan langsung kepada penyaji kita, Ibu calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Evi Suryaningrum SPDI. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ajar ya, kamu tidur ya.
Ibu, karena kita juga sudah waktu zuhur, nanti untuk sholat boleh bergantian ya. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Lilda Febrina, pengajar praktik yang sudah membimbing saya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 12 Tiumang, serta Bapak Ibu Majelis Guru, alhamdulillah yang berkenan mengikuti kegiatan ini sampai berakhir nanti, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya lah alhamdulillah kita diberikan kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saat ini bukan hal yang baru bagi kita bersama untuk kita berkumpul di sini, dan saya meminta waktu kepada Bapak dan Ibu. Kebetulan di semester kemarin Bu Nur, teman kita CGP, juga sudah mensosialisasikan, dan tadi kebetulan juga teman kita Bu Imelda juga sudah selesai. Jadi saya ini bagian yang ketiga. Jadi saya harus menampilkan yang terbaik supaya Bu Eli nggak ngantuk. Ya Bu Eli ya, bahaya nanti kalau Bu Eli ngantuk di siang hari ini karena jam rawan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, semoga tidak membosankan, masih bersama saya sampai berakhirnya nanti, entah di jam berapa. Semoga sesuai dengan waktunya, kurang-kurang sedikit tidak apa-apa. Dalam pembahasan pemaparan visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya saya ingin Bapak Ibu cek dulu. Coba semua perhatiannya ke depan sebelum saya masuk ke materi, kita ice breaking dulu. Perhatikan saya akan memunculkan apa di sini. Ya. Oke. Coba gambar kita di sini. Role-nya fokus dan tidak boleh tidak fokus. Harus fokus ya. Dilarang berkedip. Nah, kalau kedip nanti ketinggalan nanti. Kemudian perhatikan gambar, karena kita di sini akan tebak gambar. Siap Agnes? Siap Tarto? Oke. Kita lihat kira-kira ada apa di sini. Gambar apa ini? Cek ya. Apa yang muncul? Gambar apa Beli? Badannya penguin. Kepalanya panda, badannya penguin. Nah, apa jadinya gambarnya ini? Panda penguin. Kita lanjutkan. Jadi jangan salah karena melihat badannya. Nah, ini sudah terlihat jelas ini badannya badan apa. Kira-kira apa ini kepalanya ya? Ini mulutnya siapa itu? Soal terakhir. Nah, fokus, kita fokus dulu. Jangan berkedip tadi. Perhatikan gambar berikut.
Kira-kira jadinya apa itu? Jadi di sini terlihat walaupun sebagian badannya apa, ternyata kepalanya berbeda. Jadi kita tarik kesimpulan Bapak dan Ibu, walaupun kita mempunyai badan yang sama, berat badan yang sama, tetapi pemikiran kita berbeda. Jadi intonasinya yang merupakan berbeda itu intisarinya terlihat di kepalanya. Badannya boleh sama, kita sama-sama mempunyai tangan, sama-sama mempunyai telinga, tetapi pemikiran kita yang berbeda. Berarti siap hari ini kita untuk mendapatkan materi baru? Oke. Biar ngantuk ya Willy ya. Kopi saja Willy. Kita pesan Willy. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan memulai tentang visi dan prakarsa perubahan. Sebenarnya kalau berbicara visi, Bapak dan Ibu sangat sudah paham. Cuma di sini saya perkenalkan dulu profil saya sebagai CGP Angkatan 10 dan fasilitator saya ada Pak Aryono Wibowo ini dari Lombok. Kemudian PP saya Ibu Lilga Febrina ini dari Dermasraya juga, Blok B ya. Kemudian kepala sekolah kita Bapak Sutarto, alhamdulillah bisa hadir. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Saat ini berarti saya mengelola kelas kita ini. Jadi ada beberapa kesepakatan kelas. Saya menginginkan nanti kita semua, bukan hanya saya yang aktif, tapi Bapak dan Ibu juga nanti saya harapkan keaktifannya. Setelah itu kita saling menghormati. Boleh nanti angkat tangan siapa yang akan berbicara terlebih dahulu. Kemudian etika berbicara seperti biasa. Kemudian saya persilahkan boleh makan dan minum asal sewajarnya saja. Ya, nggak mungkin juga kita makan bajamba di sini ya Pak Angges. Nanti kalau bareng-bareng kalau kita sudah selesai. Lalu berangkat tadi kita bersih, nanti sama-sama kita bersihkan. Kira-kira bagaimana? Setuju nggak dengan kesepakatan kelas kita ini? Setuju ya? Kalau nggak setuju nanti Pak Angges nanti bikin sendiri nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, kita tadi sudah speaking, sekarang kita sama-sama mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Kalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kerteh, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan pangkur pala, bukan lagi pangkur pala yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu polisi, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung terkutuk menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung terkutuk, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku mulai melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Ungkap dan Pemuda, halaman 6 sampai 107. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah melihat puisi Aku Melihat Indonesia, karya dari Insinyur Soekarno. Baik, coba sekarang saya ingin melihat kira-kira bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mendengar puisi tadi. Apa yang terlintas pada pikiran Bapak dan Ibu? Bu Martini? Apa yang kira-kira Bu Martini rasakan? Kalau bagi saya lihat setelah mendengar puisi dari tadi, saya merasa bahwa kita di Indonesia ini yang beragam suku bangsa, dan itu menandakan seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno tadi. Dengan apa yang dibacakan puisi tadi, dia berpesan pada kita untuk bersatu. Seperti itu. Untuk bersatu ya. Walaupun kita berbeda dari Sabang sampai Merauke, tetapi kita bersatu. Intinya merdeka. Oke Bu Eli, ada yang mau ditambahkan Bu Eli? Kalau saya mendengar dari puisi tadi itu membayangkan betapa indahnya Indonesia ini, sehingga membangkitkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Membangkitkan rasa cinta kepada Indonesia yang luar biasa. Karena memang tadi kita membahas tidak hanya di pantai, di sawah, sampai juga di kota ya, mengenai Indonesia. Bu Nur, ada tambahan? Ya, terima kasih. Silakan. Setelah kita mendengar puisi dari Bung Karno tadi, yang pertama pasti saya bergelombang, kita langsung bangga bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, budaya, kebanyakan yang sangat bagus, yang sangat berguna untuk manusia tentunya, agar kita bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya.
Oke, terima kasih luar biasa paparan dari Bu Nur, sudah melengkapi dari Bu Martini dan Bu Eli, bahkan sudah sampai ke visi. Yang saya tanyakan tadi tentang perasaan kita, bagaimana setelah kita melihat puisi tadi. Dan alhamdulillah kita memang menggelora. Puisi yang diciptakan oleh Insinyur Soekarno ini memang menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Bahwa kita yang berbeda-beda ini, itulah yang akan kita jadikan satu. Sama akan pembahasan kita nanti Bapak dan Ibu, kita akan membahas visi sekolah dari masing-masing kita yang berbeda-beda cara pemikiran, tetapi kita mempunyai satu sekolah yang harus sama-sama kita laksanakan secara bersama-sama supaya visi ini bisa tercapai. Jadi tadi sudah disinggung oleh Bu Nur, terima kasih Bu Nur. Setelah kita memahami dari puisi yang diberikan oleh Insinyur Soekarno, kita juga bergelora. Kira-kira Bapak bagaimana bergeloranya setelah membaca puisi tadi, mendengar puisi tadi Pak? Bergelora nggak Bapak? Semangat nggak Bapak? Tidak ada kata lain selain kata Indonesia. Sehingga kita harus mengutamakan. Tepuk tangan dulu dong bareng-bareng. Ini Bapak kita yang ngomong luar biasa. Tidak ada kata lain yang sehebat Indonesia. Meskipun kicauan burung, apa tadi lagu, Lihat tadi ada katanya. Tak seindah Indonesia. Itu tandanya kita bangga sebagai warga Indonesia. Kita hidup di Indonesia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan kita bangga hidup di sini. Berarti Bapak dan Ibu siap untuk menjadi salah satu yang akan membuat bangga Indonesia? Siap ya? Semangat ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada kalimat rumpang. Kira-kira kalimat rumpang ini isinya apa? Ini yang akan kita isi, kita sesuaikan dengan cita-cita untuk murid kita. Saya nggak usah pakai sticky note, saya ada kertas saja. Jadi minta tolong langsung nanti Bapak Ibu isi saja. Kira-kira isinya apa sih dari kalimat rumpang? Nanti di sini kita akan membuat sebuah visi. Kalau tadi kan sendiri-sendiri ya. Angges mana penanya? Susah nulisnya sendiri. Susah nulisnya sendiri. Ternyata disuruh nulis lagi ya. Padahal tadi mau ditempel. Saya malu deh, biar beda. Ada dia tak perlu. Ya, harus saja di situ. Harus saja di situ. Ayo, tulis sama cicin Bu. Pakai itu pura-pura mau posisi hilang. Ini masih banyak nih Bu. Jadi cuma sedikit besar, jawabannya satu. Waktunya 3 menit ya Bu. Kita nggak usah lama-lama, yang penting 2 jam. Ujian tuh Apa ada. pendidikan Pancasila. Profil belajar Pancasila. Kalau Pak Karto nggak perlu contekan. Ya angan-angan. Kira-kira kita membujikan murid-murid kita yang seperti apa? Udah.
nggak nampak. Pintu. Tiga lah. Cuma 3 lah. Masih ya? Ada masih ya? Jadi berapa? Tanggal sama lama. Cuma kalau yang itu kemarin bilang sisi sekarang masih langsung dia itu ngomong gua ada Saat ini jadi dia tong guys. Udah apa itu? Yes? Udah. Udah. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu yang belum, ini ternyata ada juga Bapak Ibu guru yang cepat, ada juga yang lambat ya buat ini ya. Gak apa-apa, nanti nilainya nanti saya pluskan semua nanti. Yang tua cepat biasanya. Ya, yang tua lebih cepat ini ya. Ya Bu Ili, aman ya? Oke, baik Bapak dan Ibu, kita coba membaca dan mengisi. Ini BA-nya boleh saya baca nggak kira-kira ya? Jangan, boleh ya? BA-nya jangan ya? Padahal saya semangat loh ini aja baca. Inisial aja Bu. Oke, inisial A. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik terhadap orang tua dan guru di sekolah. Masya Allah, luar biasa. Lanjut, inisial S. Murid yang berkreatif, berilmu dan berkarakter sesuai dengan P3 apa P5 Pak? P3. Jadinya nanti tambah kehilangan jam kita ya Bu ya kalau ketika kamu masuk ya. Selanjutnya inisial Y memimpikan peserta didik yang cerdik. Cerdik ini cerdik apa Bu Eli ini? Ya tangan tuh ya Bu. Cerdik apa Bu Eli? Oke, cerdiknya ini apa ya? Bukan yang menjelok ya. Begini lah Bu, kalau tiap hari itu kalau nggak dibikin ketawa nanti malah ngantuk Bapak Ibu ya. Jadi inisial Y ya memimpikan peserta didik yang cerdik dan berakhlak mulia. Cerdiknya ini bukan cerdik mancilok, tapi cerdiknya ini yang pandai dengan siapapun dia bisa menempatkan dirinya, gitu Bapak Ibu? Nah betul, alhamdulillah berarti yang positif, nggak jadi yang negatif. Inisial N, nah berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sama dengan inisial S. Kerja sama nih. Oke, inisial WR memiliki budi pekerti dan beriman. Oke, bisa dilengkapi dengan inisial S tadi. Inisial E, Evi Suryanidul ini mungkin memiliki sopan santun dan berperilaku yang baik. Ini kita membahas tentang memimpikan murid-murid yang jadi kita mempunyai jangka panjang dan memimpikan murid itu seperti apa. Semua yang Bapak Ibu buat alhamdulillah baik. Semua sudah sesuai, itulah yang kita cita-citakan sebagai seorang guru. Apalagi sekarang kita sudah 2 tahun ini, kurikulum kita sudah kurikulum merdeka, memimpikan peserta didik itu yang berakhlak mulia dan sesuai dengan
Lah kita dituntut berakhlak P5, sementara PKN nggak ada pelajaran. Gitu ya Pak ya. Jadi dilema juga bagi kita ya Pak ya. Ya enggak. Oh ya enggak. Ya enggak ya iya. Baik, yang kedua kita globalkan saja. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang istimewa yang mempunyai banyak kemampuan. Masya Allah luar biasa. Murid yang istimewa, betul. Anak yang istimewa, bagus. Seorang yang bisa diarahkan. Nah, ini saya tandai ini Y satu. Murid yang mempunyai kemampuan dan keinginan yang berbeda ya. Individu yang mempunyai potensi untuk berkembang. Oke, jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan pembahasan kita di modul 1.1, peserta didik itu memang unik. Peserta didik itu kalau dulu kan kita tahunya peserta didik itu kertas kosong yang kitalah sebagai guru yang mengarahkan. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu yang harus kita tanamkan di diri kita masing-masing ternyata sudah mempunyai warna, sudah mempunyai gambar. Kitalah sebagai seorang guru yang menebalkan itu. Jadi kalau kita menginginkan peserta didik itu mempunyai akhlak yang lebih baik, berarti kita yang harus mencontohkan. Tadi kita membahas kita menginginkan peserta didik yang cerdik. Jadi kita juga lah yang harus mencontohkan, memberikan contoh bagaimana sifat yang cerdik itu. Dan di sini peserta didik kita percaya bahwa peserta didik itu sudah berkembang dan kitalah yang akan lebih menebalkan menjadi gambar apa, menjadi seperti apa dari sebuah peserta didik. Kalau saya boleh bertanya Bapak Ibu, kira-kira kelas 1 itu sudah bisa membaca lancar dan cepat atau dia sudah menghitung-hitungan yang ribuan, sudah bisa apa belum? Belum. Dan itu nanti di kelas tinggi, di kelas yang sudah lebih tinggi. Itulah yang akan menjadikan peserta didik kita itu mampu atau tidak adalah tugas kita sebagai seorang guru. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita bersama biar gak ngantuk. Nah, baik. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan anak dalam proses pembelajaran baik fisik maupun psikis. Bagus. Kemudian mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan bermartabat. Nah, ini udah ada kata kunci nih Pak, karakter. P3 atau P5 Pak? Kemudian mengutamakan kedisiplinan dan kesopanan. Kemudian sopan santun, kedisiplinan dan kejujuran. Ini mirip ditambah kejujuran, bagus. Kemudian kedisiplinan dan kebersamaan. Kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Oke, jadi di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama. Sama, tapi banyak beberapa yang sama. Yang selanjutnya, murid di sekolah ini yakin untuk mencapai sekolah yang diimpikan bagi seluruh warga sekolah. Oke. Berbudi dan beriman sehingga menciptakan insan yang berakhlak mulia. Ini kalau melihat mengisi kalimat rumpang Bapak Ibu ini luar biasa. Ini saya perlu belajar nih kayaknya sama Bapak Ibu semua. Ternyata aku belajar dia. Kan sampai cerdik tadi. Iya betul Pak. Pandainya saya tanda yang penting cerdik dia gimana? Coba inisial S itu apa jawabannya? Inisial S saya cari dulu. Inisial S menciptakan generasi yang unggul dan bermanfaat untuk negara dan bangsa. Kan sampai di mana? P-nya nggak tahu. Ini masih berkaitan dengan bangsa kita Indonesia. Nggak ada kata lain selain Indonesia. Mantap, luar biasa. Berarti kita pun sebagai warga di sekolah
bisa menciptakan generasi unggul yang bermanfaat untuk negara dan bangsa. Berarti tidak hanya di sekolah ya Pak, ini cakupannya justru luar biasa. Inisial S ini selalu memberikan inspirasi yang luar biasa. Siapa dia inisial S kita? Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Kita dan warga sekolah ini paham. Apa yang kita pahami? Perlu adanya kerjasama dalam mewujudkan pendidikan di sekolah tersebut. Inisial A. Inisial S. Perbedaan bukan merupakan penghalang untuk mencapai tujuan. Wah, ini antara mama papa atau gimana Pak? Satu keyakinan. Oh, satu keyakinan. Kalau kemarin beda Keyakinan sekarang Istilah kami. Siapa yang sudah pindah ini? siapa yang Nanti berpindah? saya satukan lagi. Siapa yang sudah pindah? Kemarin beda keyakinan ya. Sekarang yang pindah sudah Oh, yang menyatukan. beda keyakinan sama-sama. Sama-sama pindah berarti. Berarti nggak bisa Sama-sama disalahkan, menginginkan Pak. pada diri. Oke Bu, nanti kita juga akan membahas keyakinan kelas kalau gitu ya. Di dalam kelas kita seperti apa ya. Kalau keyakinan kita berbeda nanti di kantor kita selesaikan. Baik, inisial Y memiliki tanggung jawab dalam untuk menjadikan manusia berkarakter. Nah, ini P3 atau P5 tadi ini. Murid menyukai dan membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Masya Allah. Ini inisial R, perlunya kerjasama dan kompromi dalam mewujudkan siswa yang berpilar dan penguatan P3, P5. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan satu sama lain. Oke, baik Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Jadi dari yang sudah Bapak Ibu berikan, yang pembahasan nomor 5, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita semua mempunyai perbedaan, ya kan? Kita tidak mungkin sama, baik dari kita mempunyai pemikiran yang berbeda ataupun kita mempunyai cara pandang yang berbeda, tetapi di perbedaan kita itu kita disatukan oleh satu hal. Apa itu? Visi. Saya yakin Bapak dan Ibu, kita semua mempunyai visi yang sama ketika sudah kita berada di dalam satu naungan ini. Tapi kita perlu tahu visi itu apa. Visi adalah sekelompok kata bahkan kalimat yang menggambarkan mimpi. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nur. Mimpi kita ingin menjadikan sekolah kita ini apa? Kalau lingkup sekolah, kalau di lingkup kelas, kita ingin menjadikan murid kita seperti apa? Memimpikan murid kita menjadi apa? Dan itu visi sama juga dengan inspirasi. Visi juga sama dengan rencana dan harapan untuk masa depan dari sekolah kita. Kalau dari kita menginginkan murid itu berakhlakul karimah, berarti dari kita sendirilah yang akan mencontohkan terlebih dahulu. Mungkin pikiran Bu Martini gini, WP itu enak kalau ngomong ya, pelaksananya entah gitu kan? Iya betul, karena saya tahu Bu Martini bisik-bisik dengan Bu Eli. Tapi tidak begitu. Saya yakin kita semua mempunyai visi yang bagus, yang baik untuk sekolah kita. Terkadang memang kalau kita ngomong enak, pelaksanaannya yang luar biasa, tapi semuanya harus kita coba dan harus kita punya cita-cita. Sama dengan kita mempunyai visi. Jadi visi dapat diartikan sebagai suatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Nah, kita sudah lama di sini, tentu kita sudah mempunyai visi Bapak dan Ibu. Sekarang coba kita perhatikan. Ini di pembelajaran nanti. Kemudian kita akan melihat visi sekolah. Visi sekolah kita ketika saya melihat di KOSP, terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkepribadian dengan kearifan lokal sebagai upaya terciptanya profil pelajar Pancasila.
P3 atau P5 Pak? Ya. Lagi hilang. Oke, baik. Kira-kira Bapak dan Ibu, ini visi sekolah kita sudah sesuai, sudah selaras dengan cita-cita kita untuk dalam pengisian kalimat rumpang tadi, sudah sesuai apa belum? Sudah sesuaikah dengan profil pelajar Pancasila? Sudah? Sudah selaras? Sudah. Berarti tinggal pelaksanaannya ya. Tinggal pelaksanaannya seperti apa. Nah, baik. Kita ke sini dulu. Nah, di sini kami mempelajari tentang inquiry apresiatif yang merupakan manajemen perubahan secara kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Menurut Copprider, saat itu kita hidup pada zaman yang membutuhkan mata yang dapat melihat dan mengungkap hal yang benar dan yang baik. Mata yang mampu membukakan kemungkinan perbaikan dan memberikan penghargaan. Pemimpin harus bisa menyelaraskan kekuatan yang dimiliki dimulai dari hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang telah dicapai, apa yang menarik dan bagaimana cara mengembangkan. Jadi di sini dalam melaksanakan pembelajaran atau untuk melakukan prakarsa perubahan, ada kalanya kita mengikuti tahapan baca. Apa saja dia? B ini buat pertanyaan. Kemudian A ambil pelajaran, kemudian G gali impian, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Disinilah tahapan inilah yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan prakarsa perubahan. Nah, baik Bapak dan Ibu, hampir mirip dengan visi sekolah kita, tetapi saya berusaha untuk lebih menyederhanakan lagi. Ini sudah saya susun tentang visi perubahan yang saya rencanakan. Masih berkaitan dengan P3 ya Pak ya, masih ada profil pelajar Pancasilanya. Tetapi saya mengharapkan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, memiliki jiwa kepemimpinan dan budaya saing sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah sesuai dengan sekolah kita, visi kita tadi, tapi ada yang saya perbaiki. Lalu prakarsa perubahannya, saya membuat prakarsa perubahan tentang meningkatkan rasa percaya diri, baik dimensi mandiri, profil pelajar Pancasila, pada siswa melalui program Kail Parim, berkah cahaya ilmu pagi di hari Jumat. Kebetulan Bapak dan Ibu saya guru agama, jadi di kegiatan Jumat pagi ini ada kita kegiatannya tadarus, kemudian sholat duha, ceramah, kemudian minat bakat itu bisa kadang menampilkan pidato, kadang menampilkan juga membaca surat-surat pendek ataupun memimpin membaca bacaan sholat. Ini kegiatan yang kita laksanakan. Elemennya, dimensi profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian aset yang digunakan, aset manusia itu kita sebagai guru, kemudian peserta didik. Aset sarananya ada di masjid. Kebetulan masjid kita belum jadi-jadi Bapak dan Ibu sampai sekarang, tapi kita bisa menggunakan lokal di kegiatan-kegiatan kita. Kemudian peralatan audiovisual dan aset digital itu media sosial. Sekarang kita kembali kepada pembahasan bagja tadi. Kira-kira perubahan seperti apa yang kita inginkan. Tapi saya melihat nih Bapak Ibu udah mulai ngantuk. Kita skip dulu sebentar. Saya ingin Bapak Ibu berdiri dulu. Berdiri. Kita
kita akan berjoget-joget terlebih dahulu. Oke, ayo berdiri. Bagi Bapak Ibu berdiri dan tidak bersenggolan. Kita joget terlebih dahulu. Pak Angges, posisinya di depan berolahraga. Oke, yang pasti ya. Kita joget dulu pasti ya. Gue malah konten, malah bikin konten. Iya Pak, iya ada kontennya Pak. Ternyata yang membuat konsentrasinya kembali Pak Angges tadi bapak yang di tengah ya, Bapak Ibu ya. Bapak-bapak yang di tengah itu lemes sekali gitu. Jadi membangkitkan konsentrasinya Pak Angges luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Tadi dari Bagja yang B adalah buat pertanyaan. Di sini karena tadi saya membikinnya meningkatkan rasa percaya diri, dimensi mandiri, profil pelajar Pancasila pada siswa melalui program berkah pagi, Jumat pagi. Jadi pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan rasa percaya diri murid itu meningkat? Yakni melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai rasa percaya diri. Kemudian bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri? Memberikan motivasi tentang manfaat percaya diri kepada peserta didik. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan rasa percaya diri? Mencari referensi mengenai cara peningkatan rasa percaya diri.
Tidak mudah untuk kita bisa berbicara di depan. Tidak mudah untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Terkadang kita jago-jago di kandang, tapi ada saatnya juga kita harus berani tampil di depan orang. Jadi itulah saya ingin prakarsa perubahan yang saya bikin. Saya menginginkan peserta didik itu siap tampil di mana saja dan kapan saja. Jadi saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik yang bisa ditampilkan dan kapan saja dia mampu untuk berdiri di depan. Itu tadi pada B atau buat pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran. Apa yang bisa kita ambil? Siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Yaitu tindakannya melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan metode dalam meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Yakni mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengelola. Kemudian aktivitas apa sajakah yang dilakukan? Yaitu menggali pengalaman keberhasilan peserta didik dan situasi seperti apa yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, menceritakan pada peserta didik tentang perubahan baik yang terjadi pada peserta didik. Ini adalah ambil pelajaran. Jadi peserta didik dan kita semua memang harus terbiasa untuk berani tampil dimanapun dan kapanpun, supaya kita tidak grogi ketika kita secara tidak langsung diberikan kesempatan untuk tampil di depan. Yang G, gali mimpi. Pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang akan saya rasakan setelah sikap rasa percaya diri ini meningkat? Yaitu tindakannya membuat model atau skema belajar dan menyusun program pembiasaan sekolah. Kemudian bagaimana perasaan saya ketika melihat sikap rasa percaya diri sudah meningkat? Yaitu meyakinkan dan memotivasi peserta didik bahwa percaya diri banyak memiliki manfaat. Ini beberapa pertanyaan dari gali mimpi. Kemudian hal-hal apa saja yang dapat mendukung agar sikap percaya diri terus meningkat? Yaitu mempraktekkan kegiatan-kegiatan berkah cahaya pagi untuk bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat J, jabarkan rencana. Nah, pertanyaannya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Tindakannya bertanya, memotivasi pada peserta didik yang percaya diri dan bertanya kepada peserta didik tentang ketakutan mengapa tidak mereka memiliki rasa percaya diri. Lanjut, bagaimana cara mengukur kemampuan? Yaitu dengan menyusun catatan khusus dan target yang akan dicapai. Tahapan terakhir, atur eksekusi. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa saja yang dilibatkan dalam menyusun dan merancang peningkatan rasa percaya diri? Yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk menyusun strategi peningkatan rasa percaya diri. Kemudian kapan rencana peningkatan rasa percaya diri peserta didik ini dimulai? Ya, ketika kita menyusun rencana di hari Jumat pagi. Kemudian siapa saja target dan sasaran? Bekerja sama dengan semua warga sekolah dan unsur terkait. Dan bagaimana cara menjaga budaya positif? Yaitu dengan membiasakan budaya saling menghargai. Jadi Bapak dan Ibu, dari rencana Bagja yang sudah saya rencanakan tadi berkaitan tentang perilaku percaya diri peserta didik, saya mengharapkan peserta didik itu mampu, siap dan kapanpun untuk dia bisa ditampilkan dan dia mempunyai sifat atau rasa percaya diri. Jadi ketika Bapak dan Ibu pun tampil di depan peserta didik, kalau kita tidak percaya diri, kita kira-kira ngewel nggak kita? Ya. Ngewel, dredeg, teles. Gobios, teles, gobios semua badannya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Setelah pemaparan yang saya sampaikan tadi, saya ingin merefleksi kegiatan kita pada pertemuan hari ini terlebih dahulu. Coba saya ingin tahu, apa
apa bentuk dukungan dari pihak sekolah terhadap visi yang sudah kita rancang? Kira-kira sekolah memfasilitasi nggak Bapak Ibu? Memfasilitasi tadi yang sudah kita rencanakan tadi ya, visi perubahan atau visi yang sudah direncanakan di sekolah tadi ya, sangat memfasilitasi. Kemudian apa tantangan yang Bapak dan Ibu hadapi dalam merancang visi sekolah? Kira-kira apa? Kita banyak mempunyai visi, tetapi menjadikan satu visi itu susah apa enggak? Susah. Menjadikan satu visi itu susah. Dan inilah yang harus kita hadapi. Termasuk tantangan itu Bu Eli? Iya, berarti itu termasuk tantangan. Nah, yang terakhir refleksinya bagaimana perasaan Bapak dan Ibu dalam menyusun visi sekolah? Kadang bingung nggak Bu Eli? Pastinya udah bagus semua ya, ternyata masih perlu dirancang lagi. Jadi ini termasuk refleksi kegiatan kita. Yang sudah baik di sekolah kita itu yang perlu kita tingkatkan, dan yang belum baik berarti harus semakin kita tingkatkan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita tadi sudah ada kata kunci dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Visi kita alhamdulillah sudah bagus, tapi perlu kita tingkatkan mengenai akhlakul karimah peserta didik, dan itu juga sudah terlihat di kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu isi. Jadi pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita kasih pos dulu buat Ibu Evi Suryadeo SPDI yang mana telah memaparkan mengenai diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD 12 Jumak. Kemudian Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas bantuannya dan ikut berkolaborasinya. Mungkin dari ini kita bisa ambil kesimpulan Bapak Ibu. Sebenarnya visi itu kan tujuan apa yang akan kita capai ya Bapak Ibu ya, kita, bukan saya, ya kan? Artinya apa? Kita kolaborasi Bapak Ibu. Jadi mungkin di suatu saat Bu Evi ataupun Bapak Kepala Sekolah kita bisa berdiskusi kembali mengenai perumusan visi sekolah. Itu tadi kita bisa pakai tuh kalimat rumpang tadi Pak, itu kita bisa pakai, kita manfaatkan sehingga nanti visi itu lahirnya dari Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya kita, satu lagi kita bisa ikut sertakan murid kita ikut sertakan dia maunya seperti apa, dia maunya kayak apa. Terus bisa kita ikut sertakan wali murid. Jadi yang tahu visi dan misi sekolah itu semuanya. Yang bikin adalah semuanya. Jadi bukan kepala sekolah dan operator, tetapi semuanya. Jujur selama ini waktu itu dulu saya nggak tahu visi sekolah saya Pak. Ketika saya masih jadi guru, saya nggak tahu visi sekolah saya. Nah, kita rubah itu. Jadi kalau ini kan sekarang sudah jadi visinya ya Bu Evi ya. Mungkin suatu saat Bapak benar-benar membuat visi. Diskusi membuat visi bersama guru-guru kita angkat dari kalimat rumpang yang tadi diisi oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu maunya siswanya seperti apa? Maunya kayak apa? Kalau seandainya kita mau siswanya tadi, saya mendengar ada salah satunya adalah menjadi siswa yang cerdik atau cerdas. Kalau kita mau cerdas, kita maunya seperti apa? Kita ngapain? Nah, untuk mencerdaskan anak itu apa yang perlu kita lakukan? Nah, itu ada visinya. Nanti kita rumuskan satu. Terus yang kedua apa lagi? Ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang ingin Bapak Ibu buatkan visinya itu semuanya. Jangan sampai kita guru-guru di sekolah tidak tahu visi sekolah. Begitu juga dengan prakarsa perubahan. Mungkin itu prakarsa perubahan yang dibuat oleh Bu Evi. Dan untuk yang akan datang Bapak Ibu dan kepala sekolahnya bisa memimpin nanti bagaimana menyusun prakarsa perubahan untuk
sekolah kita. Belum jadi. Kalau ini kan udah jadi nih Pak, yang ditampilkan oleh Bu Evi. Jadi kalau bisa besok Bapak Ibu carikanlah waktu benar-benar berdiskusi untuk prakarsa perubahan sekolah kita. Jadi kita benar-benar berdiskusi apa yang akan kita buat. Kemudian ada satu hal yang perlu kita revisi sedikit Bu Evi. Tadi kan ada, boleh lihat visinya? Visi sekolah. Visi yang dari Bu Evi. Nih. Ya. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, memiliki jiwa kepemimpinan dan berdaya saing sesuai profil pelajar Pancasila. Bagus visinya. Tetapi mungkin ini sedikit apakah Bu Evi? Kalau kita lihat beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sudah di dalam profil pelajar Pancasila nggak? Nah, gitu. Jadi kalau seandainya kita mau memasukkan beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, profil pelajar Pancasilanya nggak usah dimasukkan. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya Ibu Evi mau memakai profil pelajar Pancasila, itu semuanya udah ada 6 dimensi di dalamnya. Jadi nggak usah dibuatkan yang di atas, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau saya lebih enaknya tidak dimasukkan kata-kata profil pelajar Pancasila, tapi kita masukkan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri. Nah, gitu, dijelaskan kita maunya seperti apa. Kadang-kadang kita nggak bisa berpikir gini, nak Pak, 6 dimensi Pak bisa kita capai semuanya. Nah, kita pikir dulu gitu. Seandainya kalau terasa berat, kita ambil mana yang benar-benar akan bisa kita laksanakan. Gitu, dari 6 itu kita ambil 3 misalnya. Atau kalau mau mengenalnya juga apa-apa, tapi sanggup nggak kira-kira? Nah, seperti itu. Yang Ya. itu nggak ingat juga ya Pak ya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pesan kami dari pengajar praktik, mungkin ini bisa kita laksanakan benar-benar besok suatu saat. Bapak Bu Evi tadi kan sudah praktek tuh bagaimana merumuskan visi. Cuman kita belum langsung menurunkan jadi visi. Mungkin bagus sebaiknya kan kita turunkan langsung, jadi terciptalah visi sekolah bisa dipakai untuk sekolah kita untuk tahun yang akan datang. Kalau sekarang kan sudah ada. Besok kan kita mau bikin KOSP ya Pak ya, tahun ajaran baru. Ya mudah-mudahan sudah ada penggantinya. Nah gitu ya. Iya. Kalau menurut informasi sepertinya belum ada Pak. Waduh. Karena ini sedang masa peralihan dari pemerintah. Kan presiden dilantik bulan Oktober insya Allah. Nah, sementara sebelum itu tidak ada pelantikan, kabarnya seperti itu. Nah, jadi sepertinya Bapak dulu yang mengelola. Gitu. Jadi nanti Bapak ini kan dudukkan kembali merumuskan visi, ataukah kita nanti Bapak ini kan lagi visi sekolah yang lama? Iya. Visi itu bisa berubah setiap. Bisa berubah, tetapi minimal kalau bisa 4 tahun saja Pak. Karena kita tidak akan bisa melihat perubahannya selama 4 tahun itu. 1 tahun kita berubah visi setiap tahun Pak, kita yang kelabakan gitu. Jadi kalau rasanya mau Bapak seperti itu, tergantung kesepakatan bersama. Tapi kalau menurut minimalnya 4 tahun, 3 tahun baru ganti. Nah kayak gitu. Tapi kalau dia kurang benar, boleh direvisi, perbaiki sedikit. Ada yang perlu diperbaiki kata-kata visinya, ada yang perlu dihilangkan, atau ada yang perlu ditambahkan. Seperti itu. Tapi itu 4 tahun minimal, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun Pak. Gitu. Nanti baru kelihatan. Lah ini baru setahun aku kemarin sama Bu. Nggak apa-apa. Kalau memang sudah ada, kita revisi aja nanti, kita lihat. Nah, sesuai nggak dengan profil pelajar Pancasilanya? Nah, seperti itu. Oke. Mungkin hanya itu saja. Iya, Ibu silakan. Kalau masalah visi misi tadi ya Bu, apa perlu disesuaikan juga kita menyusun visi misi sekolah itu dengan keadaan atau kondisi masyarakat kita? Iya dong Bu. Nah, salah satu contoh Iya. Iya. misalnya lingkungan kita ini umumnya Islam. Iya. Jadi visi misi kita nanti misalnya mewujudkan peserta didik yang Quran Qurani. Terus gimana dengan apanya? Apa tidak menyinggung rasanya agama lain atau hanya menonjolkan satu agama? Apa enggak menyalahi aturan gimana? Menyalahi aturan nggak
Bu, tetapi itu tergantung kenyamanan kita semuanya. Ya, makanya saya bilang tadi kita mau merumuskan visi ini nggak bisa dari sekolah saja Bapak Ibu. Kita perlu berdiskusi dengan sekolah, habis itu diskusi dengan anak, diskusi dengan orang tua murid. Nah, hasil diskusi semuanya itu kita turunkan menjadi sebuah visi. Seperti itu Bu. Salah nggak salah Bu, cuman nanti kira-kira nyaman nggak gitu. Nyaman nggak masyarakat yang selain dengan agama kita, gitu kan? Salah nggak salah. Tapi kalau seandainya Ibu sudah sepakat dengan sekolah, sudah oke rasanya, oh ini nih kita mau menciptakan muslimah yang baik, muslim dan muslimah yang baik kan gitu kesepakatannya. Jadi kita ciptakan yang seperti itu, bahkan kita adakan kegiatan yang ekstrakurikulernya hafiz gitu ya Bu ya. Nah seperti itu nggak apa-apa, tetapi kira-kira menurut Ibu dan Bapak di sini nyaman nggak sama orang yang selain beragama Islam? Karena kita sekolah negeri, ya. Nah seperti itu. Itu perlu dikaji ulang dengan membawa orang tua juga. Seperti itu Bu. Jadi nggak apa-apa, tetapi kira-kira nyaman nggak kira-kira kita? Nah gitu aja Bu. Oke, baik Ibu, ada lagi pertanyaan kira-kira? Kayaknya Pas ya Kak ya. Oke baik. Baik, terima kasih banyak ya Bu ya sudah memandu teman-teman kita, rekan guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi penambah pengalaman ya Bapak ya. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita lebih baik lagi. Bapak patut berbangga 1 guru penggerak dan 2 calon guru penggerak berada di sekolah ini. Satu lagi angkatan 11 Bu. Angkatan 11, oh lolos ya? Iya. Ibu, mantap, 4. Oh ini patut dibombardir di sekolahnya nih Pak. Harus digerakkan ini. Bapak tinggal nonton pantau aja tuh Pak. Tangan apa namanya? Tangan kanan Bapak ada 4. Ya, iya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sebagai pengajar praktik di sini, apabila ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.